Amerika Serikat janjikan lebih banyak senjata untuk Australia setelah serangan Indonesia. Civilian buses, cars, even ambulances have been shown. Russia is doing this every day across Ukraine. The High Commissioner said yesterday that Russia's attacks have killed at least 100 civilians, including children, and wounded hundreds more. And said she expects the real figures are much higher. Look at Crimea. Russia's occupation has come with extrajudicial killing, enforced disappearances, torture, arbitrary detention, the persecution of ethnic and religious minorities, foreign organizations, or international organizations during its so-called operation may be imprisoned for up to 20 years. We must send a resolute and unified message that President Putin should unconditionally stop this unprovoked attack, as the Secretary General and the High Commissioner have done. We must underscore Russia's obligation, even in its unlawful invasion, to respect international humanitarian law, including as it relates to the protection of civilians in the conflict. Based on the situation on the ground, what are the most urgent needs, and what can we, as the United States and the international community, get to them? Things like the Bradleys, things like the Patriot, which are complex systems, are going to require a training and an operations tail. Today, the President announced and authorized another presidential drawdown of security assistance valued at up to an additional $800 million. I'm announcing another $800 million. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones. We've sent thousands of anti-armor and anti-missile helicopters, drones, grenade launchers, machine guns, rifles, radar systems. More than 15 million rounds of ammunition have already been sent. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji menyediakan lebih banyak senjata, termasuk sistem pertahanan udara canggih, untuk membantu Australia mempertahankan diri dari serangan Indonesia. Setelah sebelumnya artileri dan amunisi AS di Australia dihancurkan Indonesia. Presiden Biden berjanji untuk terus memberikan dukungan yang dibutuhkan Australia untuk mempertahankan diri, termasuk sistem pertahanan udara canggih. Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Biden mengecam serangan rudal Indonesia di seluruh Australia, termasuk amunisi yang dipasok Amerika. Biden juga menyampaikan bela sungkawa kepada orang-orang terkasih dari mereka yang tewas dan terluka dalam serangan yang disebutnya tidak masuk akal itu. Dia juga menggarisbawahi hubungannya yang berkelanjutan dengan para sekutu dan mitra untuk terus menekan Indonesia, meminta pertanggungjawaban Indonesia atas kejahatan dan kekejaman perangnya, dan memberi Australia bantuan keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan, kata Gedung Putih. Albanese secara terpisah mengatakan sistem anti-serangan udara adalah prioritas nomor 1 Australia dalam kerjasama pertahanan dengan AS. Korban jiwa akibat serangan Indonesia di Australia bertambah menjadi 11 orang. Dengan puluhan lainnya terluka. Pihak berwenang mengumumkan sekitar 64 orang terluka dalam serangan itu. Menurut layanan darurat negara Australia, jika kita berbicara tentang seluruh Australia, maka selain Canberra, serangan juga tercatat di 14 wilayah lain di negara bagian itu. Dalam pesan video yang dirilis Telegram, Albanese mengatakan fasilitas energi Australia dan warganya adalah dua target utama Indonesia. Dia kembali menyerukan agar warga Australia tetap tinggal di tempat-tempat penampungan. Perdana Menteri Australia mengatakan serangan Indonesia merusak total 11 infrastruktur penting di 8 wilayah Australia menurut laporan Canberra. Australia akan melakukan serangan balik ke Indonesia karena Indonesia telah menyerang habis-habisan rombongan tank Australia yang menuju perbatasan Indonesia. PM Australia Anthony Albanese mengatakan percepatan laju perang itu terjadi karena Rusia disebut telah menghancurkan beberapa tank Australia.
Pertempuran yang menentukan diperkirakan akan segera dimulai, kata Albanese kepada Nikkei Asia Selasa. Albanese merupakan orang yang bertanggung jawab dalam perang dengan Indonesia. Australia lanjut dia bisa membentuk unit serangan karena tank, artileri jarak jauh dan senjata lain mulai tiba di dekat perbatasan. Alat utama sistem alutsista itu berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Namun Indonesia mungkin memobilisasi lebih banyak pasukan untuk menambah momentum agar mampu menangkal serangan. Militer Australia sejauh ini terus melakukan latihan serangan. Jika Ukraina melakukan serangan, hal itu akan menandai titik balik utama dalam konflik. Albanese lalu bersikeras Australia mampu menangkan perang, sementara itu para ahli mengatakan, ahli dari konflik tersebut tak bisa diprediksi. Karena serangan Indonesia terhadap wilayah Australia dan di tempat lain diperkirakan akan terjadi. Inggris bahkan menduga perang akan berlangsung hingga akhir 2023 dan kemungkinan Indonesia memenangkan pertempuran itu. Namun Amerika Serikat yakin perang akan bisa dimenangkan Australia jika mereka punya senjata yang tepat. Termasuk sistem pertahanan udara canggih. Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Biden mengecam serangan rudal Indonesia di seluruh Australia, termasuk amunisi yang dipasok Amerika. Biden juga menyampaikan bela sungkawa kepada orang-orang terkasih dari mereka yang tewas dan terluka dalam serangan yang disebutnya tidak masuk akal itu. Dia juga menggarisbawahi hubungannya yang berkelanjutan dengan para sekutu dan mitra untuk terus menekan Indonesia, meminta pertanggungjawaban Indonesia atas kejahatan dan kekejaman perangnya, dan memberi Australia bantuan keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan, kata Gedung Putih. Albanese secara terpisah mengatakan sistem anti-serangan udara adalah prioritas nomor 1 Australia dalam kerjasama pertahanan dengan AS. Korban jiwa akibat serangan Indonesia di Australia bertambah menjadi 11 orang, dengan puluhan lainnya terluka. Pihak berwenang mengumumkan sekitar 64 orang terluka dalam serangan itu. Menurut layanan darurat negara Australia, jika kita berbicara tentang seluruh Australia, maka selain Canberra, serangan juga tercatat di 14 wilayah lain di negara bagian itu. Dalam pesan video yang dirilis Telegram, Albanese mengatakan fasilitas energi Australia dan warganya adalah dua target utama Indonesia. Dia kembali menyerukan agar warga Australia tetap tinggal di tempat-tempat penampungan. Perdana Menteri Australia mengatakan serangan Indonesia merusak total 11 infrastruktur penting di 8 wilayah Australia menurut laporan Canberra. Unit pasukan lintas udara Angkatan Bersenjata Indonesia mengadang pergerakan sejumlah tank militer Australia dengan menggunakan rudal kendali anti-tank 9M133 Cornet. Pasukan Indonesia menghancurkan tank-tank Australia Selasa 17 Januari 2023. Seorang operator rudal kendali anti-tank 9M133 membeberkan kronologi serangan tersebut. Sekelompok pasukan kavaleri militer Australia menggerakkan sejumlah tank dan kendaraan lapis baja. Ada terobosan tank, saya mengambil posisi anti-tank dan menghantam tank musuh dari instalasi anti-tank Cornet. Ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor Berita Indonesia. Saya tidak bisa menyebutkan jumlah pastinya, tetapi musuh cukup untuk jumlah orang kami. Kami berhasil dan berhenti, katanya. Sayangnya, tak diketahui di mana peristiwa ini berlangsung. Kementerian Pertahanan Indonesia menayangkan proses penghancuran tank-tank Australia. Dalam video berdurasi 59 detik di saluran Telegram, setelah serangan tersebut, tampak sebuah bangkai tank tempur utama dan kendaraan lapis baja BMC Kirpi buatan Turki. Operator anti-tank menyebut tak mengetahui pasti jumlah tank dan kendaraan lapis baja Australia yang hancur dalam serangan itu. Namun, demikian operator tersebut memastikan pasukannya berhasil menghentikan laju konvoi kendaraan perang Australia.